Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifatul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sifat rokhawah, yaitu sifat yang menjadi lawan dari sifat syiddah. Ya, baik. Di sini dijelaskan ar-rokhawatu hiyal jaroyanut tamu li sautil harfir rikhwi inda mururihi fil makhraji. Ya. Rokhawah adalah al-jaroyanut tam, ya, aliran yang sempurna. Ya, aliran apa? Aliran saut. Ya, saut itu artinya suara. Jadi yang mengalir ini bukan nafas teman-teman, tapi suara. Jadi di sini Syekh Aiman sampai merubah warna fontnya ya jadi warna merah, artinya supaya kita itu benar-benar fokus ya terhadap teks ini ya. Jadi dia adalah aliran suara yang sempurna ya, sempurna alirannya dan berkaitan dengan suara ya, bukan berkaitan dengan yang lain. Ya, suara apa? Li sautil harfir rikhwi, ya, suara huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah. Ya, kemarin udah kita jelaskan. Huruf-huruf rokhawah itu adalah huruf-huruf selain ajidu kotin bakat dan lin umar. Ya, karena ajidu kotin bakat ini adalah huruf-huruf syiddah. Adapun lin umar ini adalah huruf-huruf bainiyah. Sisanya adalah huruf-huruf rokhawah. Ya, selain ajidu kotin bakat dan juga lin umar. Ya, jadi kalau kita temukan selain huruf-huruf yang tadi, ya, maka itu otomatis sudah masuk ke dalam golongan huruf-huruf rokhawah. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf tersebut, ya, huruf-huruf rokhawah, maka suaranya harus mengalir sempurna. Ya. Kapan dia mengalirnya? Di sini dijelaskan inda mururihi fil makhraj. Tatkala dia melewati makhraj. Ya. Jadi ketika melewati makhraj, maka suaranya tetap mengalir. Ya, kan berbeda dengan sifat syiddah yang kemarin kita jelaskan, di mana huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, ya, ketika kita melafalkan makhrajnya, suaranya tertahan, terputus. Ya, nah ini kebalikannya, rokhawah itu bukan terputus tapi terus mengalir. Ya, mengalir terus. Bahkan dikatakan di sini al-jaroyanut tam, alirannya sempurna. Jadi tidak setengah-setengah tapi mengalir full. Ya. Sebagai contoh di sini kita lihat Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala membawakan contoh huruf shin. Ya, masalan asyin ya. Contohnya huruf shin. Huruf shin kita masih ingat ya, makhraj atau tempat keluarnya dari mana? Huruf shin tempat keluarnya dari wasatul lisan, dari pertengahan lidah, bertemu dengan al-hanakul a'la, ya, atau langit-langit yang atas. Jadi tengah lidah di sini teman-teman, ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Bertemu di sini bukan berarti nempel, ya, mendekat, seperti itu juga dikatakan bertemu, ya. Jadi tengah lidah ini mendekat ke langit-langit, ini udah dikatakan bertemu. Ya, mendekat ke langit-langit ya sampai tersisa ruang sempit di sini ya, ruang kecil di sini. Nah, ruang kecil ini disediakan untuk aliran suara. Ya, sehingga terrealisasi sifat rokhawahnya ini. Nah, kalau ditempel sampai rapat, nah, maka nggak akan bisa mengalir suaranya. Ya, seperti huruf jim misalnya. Huruf jim itu kan keluar dari tengah lidah, ya, bertemu dengan langit-langit di atasnya, bertemu dalam artian menempel.
ya tertutup makhrajnya, maka tidak akan mengalir suaranya. Nah, huruf shin jangan sampai tertutup rapat, ya, karena nanti nggak akan bisa kita tunaikan sifat rokhawahnya. Jadi dekatkan saja, berikan celah kecil untuk aliran suara. Ya, baik, kita akan coba praktekkan ya huruf shin. Ya, kita baca huruf shin dengan cara disukun. Ya, dan sebelumnya kita kasih harokat fathah, misalnya huruf hamzah yang berharokat fathah. Tetap mengalir ya teman-teman ya. Jadi selama nafasnya itu masih kuat dialirkan atau suaranya masih kuat dialirkan, maka dia harus tetap mengalir. Ya. Terdengar aliran suaranya ya teman-teman ya. Jadi yang mengalir di sini adalah suara. Ya. Bagaimana dengan nafasnya? Apakah dia mengalir juga? Nah, kalau berbicara tentang nafas, berarti pembahasannya bukan rokhawah lagi teman-teman. Karena rokhawah ini adalah pembahasan sifat yang berkaitan dengan suara. Kalau mengalir atau tidaknya nafas, ini kaitannya dengan sifat jahr atau hams. Nah, huruf shin memiliki sifat hams. Nah, berarti huruf shin ini selain suaranya mengalir, ya, nafasnya juga mengalir. Begitu. Jadi mengalir full. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi dialirkan ketika kita mengucapkan huruf shin, terutama ketika shin ini dalam keadaan bersukun ya, atau bertasydid ya, karena tasydid itu kan dua huruf yang kembar, satu sukun satu harokat, kemudian diidghamkan menjadi tasydid. Ya, jadi hukumnya sama ya, mau dia tasydid ataupun mau dia bersukun, ya, itu mendekat ke makhrajnya. Misalnya kita sering jumpa ya di ta'awud ya teman-teman ya, di ta'awud ini ada yang membaca huruf shin kadang nggak dialirkan teman-teman ya, padahal huruf shinnya di sana bertasydid. Ya, ada yang membaca begini, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Tidak ada aliran suara. Ya, harusnya dialirkan. A'udzu billahi minasy. Nah, ini rokhawah nih. Ya, mengalir suaranya dengan aliran yang sempurna. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada dua huruf yang memiliki sifat rokhawah, yaitu huruf sin dan juga huruf ha. Bismi. Nah, ini ngalir teman-teman. Ya, karena sin punya sifat rokhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ha juga punya sifat rokhawah. Jadi fokus ketika kita mengucapkan huruf sin dan juga huruf ha pada basmalah, ini suaranya harus dialirkan dengan sempurna. Ya, coba disimak lagi, sekali lagi saya bacakan basmalah, fokus ke huruf sin dan juga huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bukan bismillah, tapi bismillah. Berbeda ya teman-teman ya, dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma, bukan rohma. Kalau rohma terputus, rohma mengalir. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi rokhawah itu adalah aliran suara yang sempurna ya, tatkala berada pada suatu makhraj. Jadi mengalir pada makhraj tersebut. Ya, kayak ini contohnya teman-teman ya, huruf shin mengalir di atas huruf shinnya ini. Ya, mengalir pada makhraj huruf shinnya ini, yaitu di tengah lidah ya, dengan langit-langit yang ada di atasnya. Nah, tinggal dikiaskan aja ke huruf-huruf yang lain, huruf-huruf rokhawah yang lain. Pokoknya kalau kita bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf rokhawah ya, maka suaranya harus dialirkan, terutama ketika dia sukun atau dia dalam keadaan tasydid. Baik, mungkin sampai di sini ya teman-teman pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.